Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, casing, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hati dulu. Apakah banyak amal pasti diterima oleh Allah? Jawab, belum tentu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, ini yang pakai syal warna apa ini? Biru. Syal biru ini adalah orang-orang yang diberi nikmat dan diuji oleh Allah sebagai santri Baitul Quran. Harus lebih hati-hati. Jadi siapa santri penghafal Quran yang paling baik? Apakah yang paling banyak hafalannya? Yang paling cepat menghafalnya? Yang paling kuat daya ingatnya? Apakah itu bukan? Bukan. Siapa santri Baitul Quran yang paling baik? Apakah yang paling banyak amalnya? Jawab, kok tidak yang jawab? Yang paling sukses di Baitul Quran adalah yang paling bersih hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Jadi kita bersih hati baru amalnya diterima. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, casing, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hati dulu. Apakah banyak amal pasti diterima oleh Allah? Jawab, belum tentu. Nah, berikut ini apa ujian belajar? Sebetulnya mana yang lebih berat ujiannya? Yang Iqra jilid 1 atau yang sudah hafal juz 30? Mana yang lebih berat ujiannya? Ya, lebih berat. Mana yang lebih berat ujiannya? Yang terbata-bata belajar Quran atau yang hafal 30 juz? Oh, lebih berat. Mana yang lebih berat ujiannya? Sebagai santri atau sebagai yang sedang ceramah seperti ini? Oh, mana yang lebih berpeluang tergelincir hati? Tamatan SMA, tamatan S3. S3 itu SMA juga, SD, SMP, SMA. S3, doktor. Makanya kalau pesantren itu harus hati-hati. Jadi mohon maaf kepada para orang tua, jangan sampai anaknya belajar Quran, orang tuanya makin kotor hati. Ibu, anaknya pesantren di mana? Oh, anak saya sedang menghafal Quran di sana. Padahal nggak menghafal, ibu bapaknya jarang pegang Quran. Ketika di wisuda paling sibuk. Alhamdulillah anak saya sudah 30 juz. Padahal baru hafal setoran.
belum tentu hafal, tapi sudah merasa anaknya hafiz, disebutkan ke setiap orang. Anaknya sendiri ketika ditanya belum tentu hafal. Nah, ini ujian. Apakah menghafal Quran untuk disebut-sebut, dikagumi orang? Mari kita coba ya. Ada 3 tempatnya ujian hati itu. 1, sebelum beramal. 2, ketika sedang beramal. 3, sesudah. 3-tiganya harus sangat diwaspadai. Apa bahayanya kalau salah niat dari awal? Silakan saja kirim paket salah alamat, sampai tidak? Tidak. Ini hadis sahih yang sering sekali diungkap. Jangan membuat takut, tetapi membuat hati-hati ya. Yang pertama dihisab adalah mujahid yang merasa berjihad sampai meninggal di medan perang. Allah tampakkan nikmat, dia mengakuinya. Ini yang pertama dihisab ini ya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena Engkau. Allah yang Maha tahu segala isi hati, tidak bisa dibohongi, berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang agar dianggap pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup oleh malaikat, diseret menjadi ahli neraka. Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangan. Dia berjuang, tidak kurang pengorbanannya. Ada satu lagi, tidak kurang pengakuannya. Di depan Allah saja dia nyebut lillahi ta'ala. Tapi yang kurang cuma 1. Dan ini fatal sekali. Apanya yang kurang? Hatinya, niatnya. Ternyata dia punya Tuhan yang lain. Siapa Tuhannya? Pujian, penilaian manusia. Allah tidak mau disekutukan. Kalau fisabilillah untuk Allah, kenapa untuk dipuji orang? Tidak diterima. Maka yang meninggal di medan perang itu tidak semuanya, walaupun kita berharap mudah-mudahan semuanya jadi syuhada. Mungkin ada yang di dunia dianggap syuhada, tapi ketika di akhirat tidak ada. Waduh, ini rugi besar. Yang kedua dihisab siapa? Yang belajar dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Tampakkan nikmat, apa yang kau lakukan? Saya belajar ya Rabb, dan saya dakwahkan, saya ajarkan lillahi ta'ala. Dia nyebutnya lillahi ta'ala, tapi Allah kan Maha tahu isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut alim, orang yang berilmu. Ingin kalau mungkin sekarang disebut ustad, kiai, dai kondang, mubalik, dan sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret, tertelungkup tuh. Jadi nanti ada yang dalilnya bagus, wah hebatlah ilmunya, tapi kenapa tidak bisa ke surga? Karena hatinya punya Tuhan yang lain, yaitu penilaian manusia. Termasuk yang baca Quran, ada yang diseret ke neraka. Kenapa? Tahsinnya bagus, hafalannya banyak, suaranya merdu. Kenapa gagal masuk surga? Karena ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah. Lewat.
dia lebih menyukai bacaan Quran itu dinilai orang. Maka itulah sebabnya adik-adik kalau minta doa, kami akan ikut musabaqah tilawatul Quran, enggak akan mendoakan menang. Mau apa menang? Ya. Jadi doanya apa? Semoga bisa melakukan yang terbaik, jadi amal soleh. Dah itu. Dan bisa menerima semua takdir terbaik dari Allah. Dah. Apa kalau mau piala? Piala tuh plastik. Beli aja sendiri. Kalau mau piagam, piagam tuh kertas. Ini ada nih, bawa aja ya. Makanya adik-adik hati-hati nih ya. Yang ketiga, siapa yang dihisab? Dermawan. Ada orang yang sedekah sampai tidak ada mendengar berita ladang amal kecuali dia sedekah. Tapi di akhirat ditampakkan nikmat, dia mengakuinya, apa yang kau lakukan? Saya sedekah terus ya Rob, tidak ada kesempatan sedekah kecuali saya sedekah. Saya lakukan karena engkau. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu ingin disebut dermawan, dan orang-orang sudah menyebutnya dermawan. Jadi di dunia orang udah mengakui dia dermawan, persis seperti yang mati syahid itu juga udah dikagumi tuh. Makanya rekan-rekan sekalian, adik-adik, luruskan niat. Salah niat, salah alamat.